sekelas Yudi Mulyana yang sudah S2 baik teologi Islam maupun teologi Kristen tiba-tiba bisa menjadi murtad hanya karena alasan itu? Tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin, itu mengada-ada. Dia kalau di videonya ngomong di beberapa telepon dengan Paul Zeng atau dengan Paul Zeng juga cerita bahwa dia mu'alaf atau murtad kembali karena didatangi Yesus. Itu omong kosong. Yesus yang mana yang datang? Kalau dia ngomong Yesus yang ada di papan di dinding-dinding rumah-rumah kalian dengan wajah yang seorang bule, itu bukan Yesus. Yesus itu orang Israel, orang Yerusalem. Wajahnya pasti ke arah parapan, orang Timur Tengah. Tapi Anda lihat lukisan-lukisan Yesus yang terpapang di dinding-dinding orang Kristen saat ini adalah seorang Eropa. Itu lukisannya Leonardo da Vinci. Dia ambil model dari seorang pemuda Eropa, makanya wajahnya seperti itu, wajahnya Eropa. Dan juga wajah-wajah Yesus di beberapa negara juga berbeda-beda. Di Mongol beda, di Ethiopia, di negara orang-orang negara-negara luar sana juga berbeda-beda wajahnya. Mana yang datang ke Pak Yudi Mulyana itu yang mana? Wajah yang mana? Kalau wajah yang tertera di dinding-dinding mereka itu halusinasi dia saja, karena mungkin waktu itu tertekan, banyak masalah dan sebagainya. Akhirnya dia terbayang-bayang wajah itu. Setan bisa bermanifestasi seperti itu. Jin itu bisa berubah wujud. Jin juga bisa menjelma menjadi Yesus. Jin juga bisa menjelma menjadi Bunda Maryam yang menangis darah. Bahkan bonekanya Ryo Kiyoshi aja bisa menangis darah. Jin bisa berbuat apa saja untuk memurtadkan seorang. Iblis bisa bekerja apa saja untuk menyesatkan. Pak Yudi, saya terangkan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena ketika kafir Quraisy saat itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, makanya mereka menolak karena apa? Ada wujudnya ada. Makanya artinya harus ditekankan la ma'budu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Termasuk kemarin yang datang ke Pak Yudi itu mengaku sebagai Tuhan, dia togut. Makanya diantara syarat la ilaha illallah tadi yang saya lupa sebutkan, mengingkari togut. Itu penting. Makanya la ilaha illallah yang harus ditanamkan dalam hati, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yakin itu Pak Yudi? Yakin. Pak? Shalom, berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Zhang, apologet Kristen. Hari-hari ini banyak orang bertanya kepada saya tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang Kristen membuat kata perjumpaan dengan Yesus sebuah figuratif, yaitu ketika dia menjadi Kristen, ketika dia dibaptis, oh itu saya bertemu dengan Yesus, atau ketika dia merasakan merinding-merinding, terus kemudian dia nangis karena ada khotbah yang menyentuh atau lagu yang menyentuh, terus dia berkata, oh itu saya berjumpa dengan Yesus. Nah kemudian ada lagi yang berkata ketika dia mengalami mimpi, sebuah mimpi, terus lihat Yesus yang ada di foto-foto itu, terus kemudian dia lihat, itu yang saya temuin, itu seperti Yesus yang saya mimpi tadi malam. Nah itu namanya mimpi bertemu Yesus. Dan mimpi bertemu Yesus ini, Yesus yang dilihat ini ada Yesus yang di foto-foto. Kadang-kadang Yesusnya gondrongnya banyak, kadang-kadang gondrongnya tipis, kadang-kadang jenggotnya tebal, kadang-kadang jenggotnya tipis, kadang-kadang Yesusnya agak gemuk kekar, kadang-kadang Yesusnya krempeng. Jadi itu adalah mimpi mengira bertemu Yesus. Mimpi bertemu Yesus dengan berjumpa Yesus benar-benar dalam keadaan sadar itu berbeda. Mimpi bertemu Yesus itu adalah sebuah proses psikologis dari alam bawah sadar. Karena mimpi itu sendiri adalah serangkaian proses alam bawah sadar kita yang kembali muncul ketika kita tidur. Kita merekam di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, ketika kita berjalan melihat, kita merekam banyak sekali dalam mata kita, dan kemudian itu disimpan di dalam memori kita, di alam bawah sadar kita. Nah waktu kita tidur dalam
masa-masa tertentu atau satu saat-saat tertentu, alam bawah sadar itu akan keluar dan bekerja dalam memori kita, dan kita berpikir itu mimpi, ya, dan kadang-kadang itu begitu nyata, ya. Mengenai orang bermimpi setan, bermimpi, itu semua mimpi. Saudara harus ingat dengan mimpi, ya. Nah, sekarang yang saya mau ceritakan adalah bukan mimpi, tapi benar-benar bertemu Yesus. Yesus yang ditemui, banyak orang Islam berpikir, dan bahkan orang Kristen sendiri berpikir bahwa Yesus yang hari ini sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu, pakai sandal jepit, ya, jenggotan, rambutnya gondrong. Oh ya, mengapa Yesus rambutnya gondrong? Karena dia seorang nazir Allah, ya. Seorang nazir Allah, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Ya, jadi kalau Yesus itu rambutnya pasti gondrong, karena seperti Samson, dia nazir dari lahir. Nah, kalau Yesus nazir Allah dari usia 30 tahun. Jadi selama 3 tahun itu Yesus tidak mencukur rambutnya. Nah, sampai Yesus mati tentunya, ya. Nah, itu semua ada di kitab Taurat, ya, mengenai seorang nazir yang tidak boleh mencukur rambutnya, ya. Termasuk Samson sendiri di dalam Hakim-Hakim tidak mencukur rambutnya karena dia seorang yang nazir, dikhususkan bagi Allah. Dan jelas sebabnya Yesus tidak boleh menikah, Yesus tidak menghampiri wanita. Beda dengan Samson yang hidupnya sembrono, ya, dia punya urapan, dia punya kuasa, dan dia menghampiri wanita. Namun hari ini kita mau belajar tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti apakah berjumpa dengan Yesus itu? Yesus yang dijumpai oleh para rasul setelah kenaikannya ke surga. Yesus berkata bahwa tidak akan ada yang di sini tidak akan mati sampai aku datang dalam kemuliaanku. Nah, Yesus yang ditemui bukan Yesus gondrong berambut panjang yang seperti tukang angon gembala domba, tetapi Yesus yang begitu bercahaya, yang cahaya lebih terang dari matahari, yang menyilaukan sehingga membutakan matanya Paulus, yang menggetarkan sehingga membuat Yohanes di Pulau Patmos dia tersungkur sampai seperti mau mati rasanya. Kemudian Yesus ini berkata, jangan takut, ya. Dia berkata kepada Yohanes, jangan takut, lihat, akulah Alfa dan Omega, aku yang telah mati namun hidup, dan hidup sampai selama-lamanya. Yesus berkata juga kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Yesus yang dianiaya ini menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Paulus, bukannya marah-marah, ya. Dan Paulus itu begitu selama 3 hari 3 malam sampai dia nggak makan karena dia merenungkan sesuatu. Dia begitu bingung dengan apa yang dia pahami, apa yang dia temui dengan apa yang dia pahami tentang Taurat sangat berbeda. Karena Paulus seorang Farisi, seorang ahli Taurat, ya. Jadi kita tahu pemahaman Taurat di zaman itu sudah banyak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran rabbinik yang bukan dari Taurat itu sendiri, melainkan turunan dari Taurat, yaitu ajaran Midrash, Talmudik, dan sebagainya, ya. Nah, saudaraku, apa yang dilihat oleh Paulus dan Yohanes inilah yang hari-hari ini banyak dilihat oleh orang-orang yang ada di Iran, ya. Nanti saudara bisa lihat videonya juga, saya kasih kutip linknya. Sebenarnya video ini pernah saya upload, namun saudara bisa lihat berikut ini. من تو لحظه که کما بودم، تایمی که کما بودم، دیدم مسیح بهم گفتش تو برگرد. من میخوام با از طریق تو به واسطه حضور تو یا به واسطه برگشت تو به زمین و هر جا میخوام که بشارت بدی دین مسیحیت رو. And then you become Christian. Yes, من اومدم اینجا بلند یا هر جایی هستن، کار خدا بود، کار مسیح بود. اینا از دست من نبود، از دست علی هم نبود.
دستش کنار، دست خدا مسیح بوده. اونا خواستم بیام اینجا، اونا خواستم مسیح بشم. Nah, Yesus yang begitu terang benderang bercahaya dalam kemuliaannya inilah yang juga banyak menemui orang-orang Muslim yang ada di Arab, ya, yang ada di Pakistan, orang di mana Injil itu tidak boleh diberitakan, ya, dan di mana orang itu sudah tidak mau dengar Injil lagi, dia tolak. No, sekalipun begitu masuk akalnya, orang kalau sudah mabuk agama, sudah nggak pakai rasio lagi ya, bahkan sudah jelas-jelas Al-Quran ini adalah hoax, dia tidak akan mau. Bahkan sudah jelas-jelas bahwa sebuah kitab adalah hoax yang tidak jelas asal-usulnya, bahwa seorang yang punya reputasi moral yang tidak baik, seorang perampok, pembunuh, bahkan dia meniduri anak kecil, dia menikahi menantunya sendiri, itu pun dianggap nabi karena dari kecil sudah dibisikin, ya. Mabuk agama itu lebih kuat daripada intelektualitas manusia, ya. Orang mau sekolah doktor, profesor, begitu dia sudah mabuk agama, orang ini sudah buyar semua, sudah nggak logis lagi cara berpikirnya, sudah nggak wajar, ya. Nah, kemudian saudaraku, Yesus ini yang akan bisa menerpa orang-orang yang mabuk agama ini, orang-orang yang sudah tidak punya otak, yang sudah tidak bisa berpikir dengan rasio ini, hanya bisa diterpa dengan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Makanya ada banyak sekali orang-orang Islam radikal di Indonesia yang bertemu dengan Yesus, ya, karena mereka sudah tidak mau dengar lagi Alkitab, mereka sudah tidak mau lagi diskusi. Ketika diskusi mereka sudah tutup, pokoknya kebenaran cuman Al-Quran. Yang padahal mereka tahu ketika orang sudah selesai membaca Al-Quran, dia akan menjadi satu, dia akan menjadi ateis, menjadi agnostik. Dua, dia menjadi kejam, nggak ada lagi, ya. Kalau saudara lihat orang-orang Islam liberal itulah orang-orang agnostik, ya, mereka sudah tidak percaya kepada Allah lagi, bahkan mereka sudah sinkretisme, hanya mereka melakukan sebuah budaya. Jadi Islam hanya dijadikan sebuah budaya saja. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang radikal di Indonesia? Mereka banyak berjumpa dengan Yesus dalam cahaya kemuliaan yang menyilaukan sehingga dia harus tersungkur, dia nggak sanggup berdiri. Namun beda dengan orang berjumpa dengan setan. Orang kalau berjumpa dengan setan juga takut, tapi takutnya itu sampai berhari-hari, sampai dia terbirit-birit, terkencing-kencing, sampai sembunyi di bawah rak istrinya. Setiap kali melihat itu seperti orang dihantui, haunted gitu ya, sampai dia harus sembunyi di bawah rak istrinya. Nah, itu ketemu setan. Saudara amatin, ya, tetangga-tetanggamu di Indonesia kan masih sering tuh klinik-klinik begitu, yang sering ketemu setan itu sampai dia terkencing-kencing tuh, sampai akhirnya bisa masuk rumah sakit jiwa tuh kalau dia dihantui lihat setan begitu. Nah, kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, itu nggak akan sampai terkencing-kencing begitu, ya. Dia takut. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang maha besar. Lalu dia nggak akan terus, ya lu, wah, cekik kamu, aku cekik kamu, cekik. Enggak, dia selalu, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, damai sejahtera. Dia kasih damai sejahtera. Bahkan Rasul Paulus pun waktu habis dia terjatuh dan Yesus berkata demikian, dilanjutkan dengan
semua pemulihan dengan damai sejahtera. Paulus yang tadinya suka bunuh orang, suka persekusi orang, hobi melihat orang dibunuh, senang kalau ada orang dibunuh. Si Paulus kemudian menjadi orang yang lembut hatinya, ya, orang yang mengalah, orang yang sabar. Tidak pernah satu orang pun dibunuh oleh Paulus setelah berjumpa dengan Yesus. Ya, beda ketika orang ketemu setan, yang tadinya baik, yang tadinya nggak berani, jadi garang, jadi pembunuh, jadi perampok, jadi pemerkosa. Itu kalau ketemu setan. Ya. Kenapa? Karena dia harus berbakti demi setan ini. Kalau nggak dicekek. Setiap kali dia nggak mau melakukan, ya dicekek pokoknya kalau dia nggak mau melakukan. Beda kalau ketemu Tuhan Yesus. Ya. Saudara amatin di dalam Kisah Rasul 9 tentang bagaimana pertobatan Paulus. Ya, nggak ada paksaan Paulus cekek Paulus. Ya, kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu siksa pengikutku Kristen? Nggak ada begitu. Nggak ada dicekek begitu, ditanya. Dan kehadiran Yesus itu sudah begitu menggetarkan hati, membuat Paulus jatuh terjerembab. Rasul Yohanes juga terjerembab. Tapi kemudian memberikan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Yesus yang seperti itu saya alami juga. Ya, waktu itu saya sedang dalam masalah yang besar, ya, dan saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya sudah mau bersyahadat waktu itu, dan sudah ada beberapa teman sudah mau syahadatkan saya, ya, karena saya marah sama Tuhan. Saya bukannya nggak percaya Tuhan Yesus, tapi saya marah. Banyak pendeta-pendeta mengecewakan saya, karena saya di lingkungan pendeta, tentu saja saya konfliknya dengan pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta yang saat itu saya pikir saya benar dan mereka salah semua. Mereka mengecewakan saya, benar-benar ya, mereka menipu saya, mereka menghancurkan hidup saya, mereka mengkhianati saya, mereka memanfaatkan, bahkan ada yang sampai menghancurkan martabat keluarga saya, ya. Konfliknya, dan itu membuat saya marah dengan para pendeta ini. Dan itu kemarahan itu saya lampiaskan kepada Tuhan. Nah, saya orang yang sangat rasional, ya. Jadi saya bukan berarti kalau saya harus Kristen, terus pendeta saya mabuk agama, enggak. Waktu itu saya nantang Tuhan. Kalau engkau memang ada Tuhan Yesus, tunjukkan dirimu. Saya nantang begitu beneran, ya. Saya dalam kemarahan, ya. Kalau Tuhan nggak tambahkan dirimu, saya akan jadi Islam, mau jadi ustadz saya. Oh, saya sudah beneran, ya, dan teman-teman semua, saya punya banyak teman-teman Muslim, ya. Mereka sudah siap syahadatkan saya. Dan saya sudah mimpi 3 kali. Saya mendengar azan dan saya berwudu. Saya lagi antri ambil air wudu. Udah 3 kali saya ngimpi. Ngimpi lu, ya, cuma mimpi. Jangan dipotong, ntar salah loh. Jangan diedit-edit, nanti dibikin gosip lagi. Cuma mimpi saya mendengar azan. Cuma mimpi saya antri wudu 3 kali. Biasanya kalau saya mimpi 3 kali itu terjadi, ya. Saya banyak sekali mendapat mimpi dan penglihatan karena itu adalah salah satu karunia marifat yang Tuhan berikan buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, namun ketika saya meninggalkan Tuhan, karunia marifat itu masih tertinggal dalam hidup saya. Saya mulai nantang Tuhan. Dalam 3 tahun saya tekad, saya mau jadi ustadz, Tuhan. Saya bilang, toh saya tidak menyangkal Yesus. Saya waktu itu bodoh, ya, bahwa kalau orang sudah bersyahadat, dia mengakui Muhammad adalah Rasul, maka dia harus percaya ajarannya Muhammad yang menentang pengajaran Yesus. Berarti dia sudah menyangkal Yesus. Salah. Orang kalau jangan pikir saudara bisa main-main dengan syahadat Islam. Kalau saudara sudah bersyahadat, saudara sudah menyangkal Yesus. Dan barang siapa menyangkal Yesus, maka Yesus tidak akan mengakui kita. Waktu itu saya berpikir sinkretisme, ya. Semua agama sama, toh saya nggak menyangkal Yesus. Memang saya sudah mendapat banyak penglihatan, tapi waktu itu saya marah sama Tuhan, saya mutung. Saya marah dan saya mau tinggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan di puncak itu, habis saya sudah mimpi 3 kali, sudah mau bertekad, saya masih duduk termenung, saya masih duduk sadar, ya.
kemudian di kamar saya itu ada cahaya terang sekali. Dan saya sudah ngerti begitu cahaya terang ini, waduh beneran datang beneran nih. Saya langsung sadar waktu saya langsung ngerti, bener saya rebah. Waktu saya rebah itu, saya tuh merasakan rasa nikmat yang luar biasa, hadirat Tuhan yang nyaman sekali. Saya takut, tapi saya mau melihat sudah nggak bisa. Saya hanya bisa menjamkan mata saya karena saya terlalu mulia untuk dilihat. Saya udah nggak bisa melek lagi. Silau sekali, dan itu begitu. Saat itu begitu mencekam sekali suasananya, menggetarkan hati. Tapi saya nggak takut ya. Waktu itu nggak takut, mungkin terbirit-birit enggak. Karena waktu itu saya langsung tahu ini gara-gara saya nantang Tuhan nih dulu nih, ya. Dan waktu itu dalam kondisi waktu saya rebah, saya cuma bisa nangis. Karena saya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu itu belum terlalu kuat ya, sudah mulai silau makin kuat, sampai akhirnya saya nggak bisa lihat, nggak bisa membuka mata saya, karena silau itu saya hanya bisa merasakan nikmatnya hadirat Tuhan itu begitu luar biasa, begitu silau, begitu mencekam, ya, begitu menyilaukan mata, begitu mencekam. Nah, di dalam rasa yang begitu agung, begitu luar biasa itu, begitu menggetarkan hati itu, terus Tuhan Yesus kasih lihat hidup saya, ya, itu seperti film, ya, dikasih diputar. Tadinya saya nggak tahu kalau itu hidup saya, diputar pertama kali dari anak-anak kecil gitu ya, sampai orang itu dewasa gitu ya, umur 30-40-an. Terus saya lihat orang ini, oh jahat sekali orang ini. Kenapa Tuhan ada orang jahat begitu ya? Kenapa ada orang semunafik itu ya? Saya dengan polosnya saya bilang begitu. Ya saya nggak tahu kalau itu saya. Kemudian diputar lagi yang kedua kali film itu. Sama ya, dari kecil ya. Ini orang ini cabul sekali, orang munafik sekali, orang ini jahat, orang ini syirik, orang ini dengki, orang ini sombong, orang ini begitu arogan, orang ini begitu beringas. Terus saya lihat, itu kayak saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, pendeta itu lebih jahat dari saya loh, dari orang ini loh. Saya tunjuk satu-satu musuh saya itu ya, pendeta ini lebih brengsek. Terus diputar lagi yang ketiga film itu, persis, makin jelas malah. Terus saya bilang, terus saya sadar, loh itu saya, itu benar-benar saya. Terus saya bilang, iya itu saya. Terus kenapa? Itu reaksi yang wajar. Saya dengki, semua anak semua pernah cabul, semua orang pernah dengki, semua orang pernah sombong, semua anak pernah beringas. Nggak mungkin kalau enggak, saya bilang begitu. Yang keempat diputar lagi. Yang keempat ini saya bilang, iya Tuhan, hancur saya tuh. Selesai tahu persis itu saya Tuhan. Saya yang cabul, saya yang dengki, saya yang curang, saya yang culas, saya yang tidak tulus, saya yang arogan, saya yang dendam, saya yang ingin menunjukkan sesuatu yang, karena kesombongan ya. Semua itu dimulai dari kesombongan. Dimulai dari ketidakkudusan. Dan saya menangis. Jadi waktu berjumpa dengan Tuhan itu hadirat itu masih berasa, tapi saya menangis. Rasa ini saya berdosa sekali. Waduh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, saya ini orang berdosa sekali. Saya bilang begitu, saya ini orang berdosa sekali. Nah, kemudian itu lama ya. Itu saya nggak ingat itu berapa jam itu ya. Tapi itu saya masih ingat, akhirnya selama berhari-hari itu saya puasa, dan setiap kali saya puasa saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu, dan saya akhirnya berkata sama Tuhan, ya Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan, saya harus apa Tuhan? Selama berapa hari saya puasa itu, saya ingat 7 hari kali saya puasa waktu itu ya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Terus Tuhan Yesus itu berkata, dosamu sudah diampuni. Saya kaget. Iya, tapi dosa saya terlalu besar.
Tuhan Yesus ngampuni saya, apa orang-orang ngampuni saya? Orang-orang yang sudah saya sakiti, saya ingat ya, ternyata saya pengen nyakitin orang. Dan kalau saya nyakit itu nggak tanggung-tanggung ya. Karena waktu saya tinggalkan Tuhan itu, saya itu benar-benar gila ya waktu itu ya. Selama 3 tahun itu, wah, terlalu banyak orang yang saya sakiti ya. Menurut saya gue bacok deh, pokoknya lebih jahat daripada orang-orang. Di lain hari akan saya ceritakan lagi ya tentang kesaksian saya, bagaimana Tuhan ubahkan semuanya. Cuman sekarang saya mau cerita bagaimana berjumpa dengan Yesus. Akhirnya saya dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya, di akhirnya saya ngomong sama Tuhan Yesus, sudah nggak mungkin, mendingan Tuhan cabut hidup saya sekarang. Kalau saya sekarang mati, saya masuk surga. Dosa saya sudah terlalu banyak, sama Tuhan Yesus memang ngampunin, tapi apa orang-orang itu ngampuni saya? Saya bilang. Terus Tuhan Yesus bilang, stop, tinggalkan semua aktivitasmu, pekerjaanmu, kamu kembali melayani aku 100%. Tadinya saya tuh sambil melayani, karena saya tidak tergantung dengan gereja, saya melayani, saya punya yayasan sendiri, saya mencukupi hidup saya sendiri, saya bisnis, saya kerja sebagai profesional ya, karena saya misionari. Dulu saya pernah menggembalakan jemaat, kemudian saya menjadi misionari dengan swadaya. Saya pergi ke Sumatera, saya ke Bali, saya pergi kemana-mana ya. Selama bertahun-tahun itu, selama 10 tahun itu saya mencukupi diri saya sendiri ya. Nah, saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang ya buat pelayanan saya ya. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang buat pelayanan saya. Nah, namun hari itu Tuhan Yesus bilang, sekarang 100%, kamu nggak boleh bikin bisnis apapun, kamu nggak boleh cari uang nggak boleh bisnis apapun, kamu tidak boleh melakukan hal-hal di luar pekerjaan firman Tuhan memberitakan Injil. Dan saudara tahu, ketika saya berjumpa dengan Yesus itu, saya punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya, karena saya seorang yang kritis ya. Itu tadi, Tuhan aja saya berani nantang ya. Saudaraku, semua pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba dijawab. Cara saya membaca Alkitab pun dirubah oleh Tuhan. Tadinya saya ya model-model orang karismatik lainnya ya, suka ngarang-ngarang di metafora figuratif, suka disimbol-simbolkan ya, dicocok-mologi. Hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hari itu saya letterless hurufiah. Saya baru ngerti bagaimana membaca Alkitab secara hurufiah, letterless. Ya, letterless hurufiah. Tadinya saya, oh ini kan artinya ini, konteksnya ini, diturunkan seperti ini. Hari saya bertemu Tuhan Yesus, saya baru ngerti konteks seperti itu. Jadi kita belajar konteks tanpa meninggalkan teksnya. Banyak orang berusaha kontekstual, tetapi dia meninggalkan teksnya. Ya, makanya di Eropa ini ada beberapa pendeta yang melegalkan homoseksual, dan di Indonesia ada beberapa ada pendeta yang tidak percaya mujizat lagi. Nah, karena mereka menggunakan konteks dengan meninggalkan teksnya. Tapi hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, kemudian saya belajar apa itu teks dan konteks. Setiap kali saya membaca Alkitab, itu seperti saya dibawa ke zaman itu. Dan apa yang saya baca itu, loh, ternyata kita tidak perlu meninggalkan teksnya. Teksnya sudah jelas bilang. Makanya Yesus selalu berkata, ada tertulis. Nah, kemudian dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, yang Yesus yang saya temui seperti apa? Bukan yang gondrong jenggotan. Yesus itu satu sosok yang cahaya, yang terang benderang, yang luar biasa terangnya, yang bercahaya. Ada satu sosok yang begitu penuh kasih. Fotonya seperti apa? Gimana mau foto? Tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tidak ada kata yang, bahkan yang dilukis, saya baru paham yang dikatakan Yohanes itu. Saya baru paham. Tadinya kalau saudara gambar begitu kan lucu, ya, dari mulutnya keluar sebilah pedang, suaranya seperti desau air bah. Tapi kalau saudara ngalamin sendiri, saudara paham apa yang diomongin sama si Rasul Yohanes ini. Nah, saudara jangan takut untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, minta, Tuhan, biar aku mengalami berjumpa denganmu dengan sungguh-sungguh. Bukan berjumpa, jangan nantang. Bukan berjumpa di nanti setelah kita mati kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti itu. Karena kita orang percaya akan masuk ke paradiso.
bukan ke Seol, bukan ke Hades, bukan ke alam barzakh, tapi kita ke paradiso langsung, ke Eden. Tetapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia datang sama Yesus. Saudara boleh minta dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, Tuhan, biar aku mengalami perjumpaan dengan seperti Musa ya. Tadinya kan gak dikasih sama Tuhan, tetapi akhirnya dikasih. Jadi setiap perjumpaan dengan Yesus itu akan membuat kita berubah dalam metanoia, ada ya dalam pola pikir kita, Roma 12 ayat 1. Dan juga kita akan mengalami cara hidup kita berubah. Tadinya saya beringasan, tadinya saya kalau disalib mobil itu bisa saya tabrak itu, saudaraku, dalam ketika saya meninggalkan Tuhan ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya mulai dilembutkan hatinya ya. Terus kemudian ada orang yang mengkhianat, ada orang lagi yang ya belum selesai ya itu masalah-masalah itu, mengkhianati saya lagi. Tadinya langsung saya labrak, tapi saya bisa lebih tenang ya, saya bisa tenang. Kemudian saya mulai mengampuni, dan beberapa orang mulai saya datangi, saya minta maaf karena saya menyakiti. Ada hal-hal yang tidak bisa saya perbaiki, ada yang bisa perbaiki, saya perbaiki, yang nggak bisa saya perbaiki, saya minta maaf. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini, saya masih ya beberapa kali masih kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang menyakiti orang, tetapi kemudian saya cepat langsung coba berubah. Nah, dua hal. Satu, saya kemudian bisa mengampuni dengan mudah, dan saya juga kemudian menjadi peka, saya menjadi lebih sabar, jadi lemah lembut. Yang tahu ya siapa ya, tentu anak dan istri saya, mereka yang kaget ketika saya mulai berubah ya. Makanya anak saya tidak terlalu sulit mendidik anak saya, karena anak saya melihat bahwa loh, setelah Bapak bertemu Yesus berbeda hidupnya. Nah, maka saya nggak terlalu sulit untuk ngajari mereka ya. Mereka menghafal Amsal, saudara bisa lihat di YouTube-nya, anak saya menghafal Amsal 1-31 ya. Amsal itu kira-kira tepatnya hampir sepertiga Al-Quran ya, 2000 ayat itu kurang lebih. Nah, kemudian Yesus yang saya temui, yang kedua, mengubah hidup saya dalam hal apa? Dalam hal saya menjadi terbuka ketika baca Alkitab. Ada sesuatu dibukakan. Ayat itu ketika saya baca Alkitab, ayat itu seperti hidup dan seperti saya lihat film. Jadi dua hal ini. Nah, dua hal ini yang membuat terobosan dalam hidup saya, sehingga saya kembali memberitakan Injil ya, dan saya menjadi sangat efektif sekali. Hari itu saya mulai memberitakan Injil, dan ada banyak sekali, ratusan. Setiap kali saya memberitakan Injil ya, orang itu bisa tersungkur, Tuhan Yesus ya. Saya kaget ya. Saya pernah memberitakan orang Injil, satu orang ini saya cuma cerita sedikit tentang hidup saya, terus orang ini tiba-tiba tersungkur, dia berlutut, oh, Tuhan Yesus ampuni aku. Saya kaget, oh, baru kali ini saya ingin jadi orang-orang yang langsung tersungkur minta ampun nama Tuhan Yesus. Cuma waktu itu saya belum berani membaptis karena saya sudah tidak bergabung dengan organisasi manapun. Konsep kepala saya masih organisasi waktu itu ya. Itu kan kemudian 2014-2015 saya mulai fokus ya, belajar khusus teologi yang benar ya. Kemudian saya mulai 2015 itu saya mulai membaptis. 2015 itu saya mulai diajari baptis. Dan di Eropa ini Tuhan kasih saya juga tuain jiwa-jiwa yang luar biasa. Itulah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Satu, saudara jadi paling gampang adalah saudara jadi lebih mudah mengampuni, dilembutkan hatinya, saudara menjaga bersama, saudara jadi kalau orang tekan saudara menjadi bisa lebih, karena saudara tahu yang dituju apa, Yesus. Saudara tahu figurnya apa, Yesus. Ketika disakiti, begitu saya sadar, saya langsung merendah, langsung sadar gitu loh. Bukan kok saya enggak, karena ada satu kesadaran, ada satu motivasi untuk merendahkan diri, untuk hidup. Saya ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam kerendahan hati, dalam kesucian, dalam kelemah lembutan. Kedua, saudara ketika membaca firman Tuhan itu lompat. Firman Tuhan itu ya, firman itu kan akan seperti keluar dan hidup. Itu yang namanya rema ya. Nah, kemudian
ada yang nggak ada tambahan plus bonus. Saya jadi nggak takut dengan apapun, ya. Saudara tahu kasih itu tidak mengenal ketakutan. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Jadi kalau ada orang yang takut, berarti dia nggak ketemu Yesus benar-benar. Kalau ada orang yang sudah ngaku bertemu Yesus, tetapi kemudian dia masih menyangkal Yesus, dia nggak ketemu Yesus benar-benar. Dari pengalaman saya dan banyak orang lain, ya, karena saya di sini kan banyak ketemu dengan orang-orang Iran yang bertemu Yesus juga. Salah satunya videonya tadi saudara lihat, bahwa orang ini ketika ketemu Yesus dia jadi berani, ya, dia lumpuh, tulang-tulangnya sudah habis semua, ya, tapi dia berani. Ya, di Iran itu kalau bilang saudara bisa dibunuh itu, oh, dia cepat kabur, ya, ke sini, dia kabur ke sini, ke Eropa, selamat. Sekarang dia ada di Prancis orangnya, ya, dan ada di Prancis orangnya. Nah, kemudian si Daniel ini, ya, namanya si orang Iran ini, dia udah nggak takut mati, dia nggak tahu apa. Kenapa dia kabur? Karena dia bilang saya harus memberitakan Injil. Oh, saya bilang, wah, hebat sekali ini orang, dan dia beritakan Injil kepada teman-temannya orang Iran. Ya, orang luar biasa sekali. Jadi nggak takut mati orang ini. Sudah nggak takut mati, satu, orang ini sudah berkobar ingin memberitakan Injil, berkobar-kobar. Ya, itulah perjumpaan dengan Yesus. Nah, Yesus lalu orang Islam itu kan suka kasih foto-foto. Yesus mana? Saya bilang, Yesus yang mana? Yang ini mah tukang beca. Yesus yang mana lagi ini? Ini tukang es ini. Yang ini kan tukang kayu dulu, tetangga saya. Yang ini bukan Yesus, ini kamu ngawur, ini kan bapakmu. Saya ingat sekali ini bapaknya kamu ini. Jadi saudara, jangan samakan berjumpa dengan Yesus itu seperti Yesus yang di foto-foto itu, ya. Kalau bermimpi Yesus bisa jadi kontekstual, tetapi kalau berjumpa Yesus itu enggak. Makanya Menachem Ali bilang mimpi ketemu Yesus. Terus saya ketemu siapa orang Islam itu di rumahnya Menachem Ali itu, saya mimpi ketemu Yesus. Kamu mimpi, cuma mimpi. Apakah orang Islam pernah bermimpi ketemu Muhammad? Nggak pernah. Apakah orang Islam bermimpi ketemu Allahnya? Nggak pernah. Mimpinya ketemu setan. Orang Islam itu bolak-balik ketemunya setan, ketemunya jin, ya. Orang Islam itu bolak-balik pasti ketemunya jin. Nggak ada, coba saudara lihat, ada nggak orang Islam ketemu malaikat? Nggak ada, ketemunya jin pasti. Kenapa? Karena itu agama jin. Makanya ada surah Al-Jin itu, ya. Jin-jin itu diislamkan itu. Ya memang itu dari jin, itu memang agamanya jin, agama Zoroaster, agamanya para iblis. Ya itu. Nah, berbeda dengan kekristenan. Saudara kan bertemu dengan para malaikat. Pendeta, saya ketemu dengan setan. Nah, itu kamu salah berarti. Ya, orang kalau ada pendapat, saudara nanti lihat, ya, saya ada kasih kutip mengapa ada orang sering ketemu setan, mengapa ada orang sering ketemu malaikat. Ya, intinya adalah orang-orang yang sering ketemu setan karena hidupnya itu masih ada di Hades. Lingkungan hidupnya itu dipenuhi dengan Hades. Saudara nonton YouTube saya Heavens and Hell. Kalau hidup Anda ada di Hades, dikuasai oleh kerajaan Hades, maka saudara cuma akan melihat setan, iblis, roh jahat, roh ini, roh itu, yang jahat-jahat. Tapi kalau hidup Anda, ya, saudara berdoa, kerajaanmu datanglah di bumi ini seperti di surga, maka saudara kan menghirup atmosfer dari paradiso, atmosfer Eden. Nanti saudara lihatnya malaikat Tuhan, ya. Jadi saudara mau lihat malaikat, mau lihat setan, itu pilihan hidupmu. Kalau saudara hidupnya di Hades, ya saudara lihatnya setan terus kayak orang Islam itu, lihatnya jin, setan, sekali lihatnya Jibril dicekek, itu kacau sekali. Gak enak banget ya ketemu malaikat dicekek, ya. Saya emang gak mau. Saya ketemu Tuhan Yesus saja. Nah, kalau saudara hidup di paradiso, ya, saudara menghirup udara Eden, ya. Nah, saudara kan ketemu malaikat-malaikat, ya, dan itu kan memberi damai. Lihat para nabi di Alkitab. Saudara lihat nabi-nabi dan rasul-rasul, semuanya malaikat ketemunya, bukan ketemu setan, ya. Dari mulai Musa, Abraham, Musa, Yakub, Daud, ya, para nabi semua ketemunya malaikat. Daniel, para rasul ketemunya malaikat, ya.
nggak ketemu setan. Kalau saudara dikit-dikit ketemu setan, berarti saudara masih hidup dalam lingkungan Hades, Seol, dunia orang mati. Ya. Nah, kemudian ada sanggahan lagi. Tapi kan di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa iblis bisa menjadi malaikat terang. Ya, itu seperti iblis menyamar menjadi Jibril di Gua Hira. Tetapi iblis nggak pernah menyamar menjadi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mendengar nama Tuhan Yesus saja takut dan gentar. Makanya iblis nggak bisa nyamar jadi Tuhan Yesus. Loh, tapi itu ada orang bisa ngaku-ngaku Yesus. Nah, itu orang. Ya, orang ngaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus. Tetapi bukan iblis yang mengaku, itu orang ngaku. Tapi dia Yesus bukan, ya bukan. Kita sudah tahu. Oh, itu bukan. Itu bukan nyamar. Kita sudah tahu. Tapi kalau iblis menyamar menjadi malaikat terang, jadi Jibril itu. Nah, ciri khasnya apa? Saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu, semua malaikat yang datang kepada nabi-nabi dan para rasul nggak ada yang cekek-mencekek. Ya, semua malaikat yang datang dari Kejadian sampai Wahyu selalu bilangnya apa? Jangan takut, diberkatilah engkau. Bahkan yang bergumul dengan itu bukan mencekek Yakub ya, dia bergumul. Ya, tetapi bukan cekik-mencekik. Waktu malaikat itu mau pergi pun sama Yakub dipegangin kan, nggak boleh pergi. Kenapa? Itu maksudnya pergumulan dalam hidupnya Daud, dalam hidupnya Yakub. Dia bergumul dengan malaikat itu, suruh memberkati dia. Nggak boleh pergi kecuali kamu berkatiin aku. Makanya malaikat itu akhirnya memberkati Yakub. Satu-satunya yang bilang bergumul itu cuma ketemu sama si Yakub, dan itu pun malaikat itu memberkati Yakub. Karena Yakub tahu itu malaikat itu. Ya. Saudara nangkep yang saya maksud? Hanya Muhammad yang ketemu malaikat yang tukang mencekek dan aku, sampai Muhammad lari terbirit-birit sembunyi di bawah rok istrinya. Ya, haunted itu kayak ketemu setan ya. Dan saudara mati ya, dalam semua hadis-hadis setiap kali asbabun nuzulnya Al-Quran. Mesti Muhammad matanya membelalak putih, nafasnya ngos-ngosan kayak nafas onta, tubuhnya jadi berat, terus liurnya langsung lele-lele kecil.